Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Topik 3 bagian ruang kolaborasi. Kelompok 3 beranggotakan 1. Ardista Oktaviana, 2. Deni Saputra, 3. Diah Ayu Kusumaningrum, 4. Fajar Rahayu, 5. Ida Maesaro. Pengertian UBD. Mari kita mengingat kembali mengenai pengertian UBD. Understanding by Design atau yang disebut dengan UBD adalah kerangka kerja yang lebih fokus dan menarik untuk melihat karakteristik desain yang ingin kita pahami. UBD merupakan cara pandang dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik backward design. Desain mundur adalah model desain berbasis hasil yang terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama, menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan bukti atau indikator untuk mencapai hasil tersebut. Dan yang ketiga, merancang pengalaman belajar. Dalam pendidikan, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik memiliki capaian belajar, yakni kemampuan dan pemahaman baru. Pada desain UBD dikembangkan pandangan beragam tentang pemahaman meningkatkan melalui 6 sisi, yaitu pertama, kemampuan menjelaskan, 2. Kemampuan menafsirkan, 3. Kemampuan menerapkan, 4. Kemampuan perspektif, kelima, kemampuan berempati, dan keenam, pengetahuan diri. Menerapkan. Dari kata menerapkan sendiri, artinya yaitu penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemampuan menerapkan. Kemampuan menerapkan sangat dibutuhkan peserta didik untuk dipelajari, karena sebagai bekal keterampilan yang nantinya digunakan di masa depan untuk menghadapi perubahan zaman. Oleh sebab itu, guru perlu menyusun pembelajaran yang dipadukan antara teori dengan praktek supaya dapat merangsang nalar peserta didik. Adapun cara yang dapat dilakukan seperti memberikan tugas kinerja atau performance task. Siswa dapat dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, yaitu dengan cara mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari, yakni dengan memberikan contoh. Saat proses pembelajaran, konsep yang disampaikan oleh guru disertai dengan contoh. Kemudian, siswa diajak juga mencari contoh yang lainnya. Dengan adanya contoh dan ilustrasi yang dilakukan siswa, maka dapat dikatakan siswa sudah paham dengan konsep yang dipelajari. Memberikan contoh atau ilustrasi menunjukkan bahwa siswa sebagai wujud yang mampu mengidentifikasi dan tes pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA, merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan mengandung pengetahuan yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
Pada hakikat IPA, unsur pengaplikasian yakni penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Maka, penting bagi peserta didik untuk memiliki keterampilan menerapkan supaya peserta didik dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, pada pelajaran IPAS fase B kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita, ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Contoh penerapannya, peserta didik mampu merapikan barisan tempat duduknya dengan menarik atau mendorong meja dan kursinya. Contoh 2, pada pelajaran IPAS fase B kelas 4 tentang gaya di sekitar kita, ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contoh penerapannya, peserta didik membantu guru menghapus papan tulis. Contoh 3, pada pelajaran IPAS fase B kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita, ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contoh penerapannya, peserta didik menutup dan membuka pintu kulkas. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.